Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau coba bedah bareng-bareng salah satu ide paling keren dari materi yang Anda kirim, kutipan dari buku Disrupt Everything and Win. Kita akan fokus ke bagian duanya yang ngebahas konsep jadi disruptor positif. Betul. Dan ide ini sebenarnya lahir dari satu pertanyaan yang menurut saya menantang banget. Kita semua tahu hidup ini penuh gangguan atau disruption kan? Iya, iya itu sudah pasti. Pertanyaannya bukan gimana cara menghindarinya, tapi gimana caranya kita ambil energi kekacauan itu dan kita ubah jadi kekuatan untuk perubahan yang kita mau. Oke, jadi ini bukan soal bertahan hidup di tengah badai, tapi justru belajar berselancar di atas ombaknya. Menarik sekali. Di dalam buku itu, penulisnya kan ngenalin sebuah kerangka kerja ya. Tepat, mereka sebut the positive disruptor loop. Ada 5 langkah di situ. Iya, disrupsi, pahami, bertindak, raih, dan sempurnakan. Kerangka lengkapnya memang begitu, tapi untuk pembahasan kita kali ini, kita akan fokus total pada jantungnya, yaitu langkah kedua, pahami atau discern. Kenapa justru yang kedua ini? Karena disinilah semua keputusan strategis lahir. 4 langkah lainnya itu ibarat turunan dari langkah krusial yang satu ini. Ah, masuk akal. Jadi ini momen jeda di tengah kekacauan itu ya, di mana kita nggak cuma bereaksi panik, tapi benar-benar berhenti dan mikir, oke, langkah terbaik apa yang harus saya ambil sekarang? Persis. Dan di langkah pahami inilah penulis menyederhanakan pilihan kita. Menurut mereka, saat disrupsi datang, kita pada dasarnya berdiri di sebuah persimpangan. Ada 2 sumbu keputusan. Bayangin aja ini kayak sebuah kompas. Kompas. Oke, saya suka metafora ini. Gimana cara kerjanya? Sumbu pertama itu utara-selatan. Pilihan Anda adalah, apakah Anda mau gerak ke utara, yaitu mencari perubahan, merintis jalan baru yang penuh ketidakpastian, atau Anda mau gerak ke selatan, yaitu mencari stabilitas, memperkuat fondasi yang sudah ada, dan mastiin semuanya aman. Oke, perubahan versus stabilitas. Itu sumbu vertikalnya. Lalu sumbu horizontalnya apa? Timur-barat. Tepat. Sumbu timur barat ini soal pendekatan. Apakah Anda akan bergerak ke barat dan bertindak mandiri, mengandalkan kekuatan dan visi Anda sendiri? Ataukah Anda akan bergerak ke timur dan bertindak kolaboratif, ngumpulin orang lain dan bergerak bareng sebagai tim? Wow, oke. Jadi posisi kita di kompas, itu kombinasi dari 2 pilihan itu, akan menentukan peran strategis yang kita mainkan. Ini bukan soal tipe kepribadian kan? Tapi lebih ke pilihan sadar di momen tertentu. Itulah kuncinya. Ini adalah topi yang kita pilih untuk dipakai, bukan label permanen. Dan kombinasi ini melahirkan 5 peran yang sangat berbeda dan sangat kuat. Mari kita mulai dari yang paling jelas mungkin di pojok barat laut kompas kita. Barat laut, berarti mencari perubahan dan bertindak mandiri. Ini peran yang langsung kebayang di kepala saya kalau dengar kata disrupsi, si pemberani yang maju sendirian. Peran apa ini? Ini adalah peran trailblazer atau perintis. Ini arketipe sang inovator solo, orang yang melihat sebuah jalan yang belum pernah ada dan punya keberanian buat melangkainya sendirian. Buku ini ngasih contoh yang luar biasa, Josie Natori. Josie Natori, pendiri merek fashion itu kan? Tapi setahu saya, latar belakangnya bukan dari dunia mode sama sekali. Justru itu yang bikin ceritanya sangat trailblazer. Di tahun 70-an, dia itu wakil presiden wanita pertama di bidang perbankan investasi di Merrill Lynch. Wow, di era itu. Dah. Tapi dia merasa hampa. Dan yang menarik dari kisah Josie Natori ini bukan cuma soal berani, tapi berani meninggalkan sesuatu yang sudah sukses besar. Ini bukan cerita from zero to hero, tapi from hero to a different kind of hero. Itu butuh keberanian yang beda kan? Tepat sekali. Buku ini menyebutnya sebagai bisikan dari api di dalam diri. Dia nggak membentuk komite, nggak melakukan riset pasar berbulan-bulan. Dia nekat. Dia meninggalkan Wall Street dan dengan modal nekat, terbang ke Filipina, nemuin sebuah blus buatan tangan, dan membawanya ke Bloomingdale's. Dari situlah kerajaan bisnis Natori dimulai. Dia menciptakan perubahannya sendiri dengan tangannya sendiri. Itu benar-benar esensi trailblazer. Tapi kalau kita lihat sisi lain dari Kompas, ini yang bikin saya penasaran. Gimana dengan peran di barat daya? Seseorang yang mencari stabilitas tapi tetap bertindak mandiri. Bukankah itu kontradiktif? Mencari stabilitas kan kesannya pasif. Justru disitulah letak kekuatan peran keduanya ini.
firefighter atau pemadam kebakaran. Dan ini ide yang radikal karena budaya kerja kita seringkali memuja kata iya dan inovasi tanpa henti. Peran firefighter ini seolah ngasih kita izin untuk jadi penjaga gerbang kualitas. Tunggu, jadi bilang tidak itu bisa jadi tindakan disrupsi. Pikiran saya langsung meledak. Biasanya kan disrupsi itu soal bikin sesuatu yang baru. Tepat. Terkadang tindakan paling disruptif dan paling berani yang bisa Anda lakukan sendirian adalah mengatakan tidak. Buku ini menceritakan kisah Harsha Rodriguez dari Women's World Banking. Dia ditawari posisi puncak untuk memimpin seluruh organisasi. Promosi impian bagi banyak orang. Siapapun pasti akan menerimanya kan? Itu lompatan karir yang luar biasa. Tapi Harsha menolaknya. Setelah refleksi mendalam, dia sadar bahwa dampak terbesarnya bagi organisasi justru dengan tetap di perannya saat itu. Timnya lagi dalam fase krusial dan butuh kepemimpinannya. Organisasi secara keseluruhan butuh stabilitas di areanya. Jadi, dia secara sadar memilih stabilitas daripada perubahan. Dia memadamkan api ambisi pribadi demi kebaikan yang lebih besar. Itu adalah tindakan disrupsi terhadap ekspektasi karir konvensional. Wow, itu benar-benar mengubah cara pandang saya. Jadi, firefighter bukan berarti anti perubahan, tapi memastikan perubahan yang terjadi benar-benar bernilai, bukan sekedar sibuk demi kelihatan progresif. Menjadi batu karang di tengah badai. Persis. Nah, kita sudah lihat dua peran yang kerja sendiri. Si pendobrak pintu, trailblazer, dan si penjaga benteng, firefighter. Tapi kan nggak semua pertarungan bisa dimenangkan sendirian. Kadang, perubahan besar butuh pasukan. Disinilah kita geser ke sisi timur kompas, ke dunia kolaborasi. Oke, kita ke timur laut. Berarti mencari perubahan dan bertindak kolaboratif. Ini peran apa? Ini adalah peran torchbearer atau pembawa obor. Kalau trailblazer membuka jalan, torchbearer itu menyalakan obor dan menginspirasi orang lain untuk ikut jalan bareng dia. Ini bukan cuma soal punya visi, tapi punya kemampuan luar biasa untuk membuat orang lain melihat dan percaya pada visi itu. Contohnya siapa di buku? Contoh klasiknya adalah Bill Milliken, pendiri Communities in Schools. Di tahun 70-an, dia melihat masalah besar. Banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Tapi dia sadar masalahnya bukan karena mereka bodoh atau malas. Masalahnya ada di luar kelas. Kemiskinan, keluarga yang berantakan, kurangnya akses kesehatan. Masalah yang terlalu besar untuk diselesaikan satu orang. Mustahil. Tepat. Dia nggak bisa jadi trailblazer di sini. Jadi dia menjadi torchbearer. Dia nggak bangun sekolah baru. Sebaliknya, dia membangun sebuah gerakan. Dia pergi ke gereja, ke para pemimpin bisnis, ke politisi, dan bilang, kita semua punya tanggung jawab. Mari kita bawa sumber daya kita ke dalam sekolah. Dia menggalang dukungan untuk menciptakan jaringan layanan sosial di dalam sekolah. Dia menyalakan api pada begitu banyak orang dan mereka semua bawa obor itu bareng-bareng. Dia menciptakan sebuah ekosistem perubahan. Itu jauh lebih berkelanjutan daripada aksi solo. Oke, berarti tinggal satu kuadran lagi di kompas kita. Tenggara. Mencari stabilitas melalui tindakan kolaboratif. Ini yang paling membingungkan buat saya. Gimana caranya memimpin orang banyak untuk mencari stabilitas? Kedengarannya kayak memimpin gerakan untuk nggak bergerak. Pertanyaan yang bagus sekali, dan peran ini memang yang paling penuh nuansa. Ini adalah peran fire chief atau kepala pemadam kebakaran. Kalau torchbearer memimpin orang menuju masa depan yang baru, fire chief itu memimpin orang untuk menemukan kembali kekuatan dari fondasi yang sudah ada. Atau ya kembali ke nilai-nilai inti yang mungkin sudah mulai luntur. Jadi ini disrupsi dengan cara kembali ke masa lalu, melawan arus modernitas. Bisa dibilang begitu. Contoh di buku ini sangat unik. Penulis lagu himne, Keith Getty. Di tengah ledakan musik ibadah kontemporer yang liriknya cenderung sederhana dan repetitif, dia dan istrinya, Christine, merasa ada sesuatu yang berharga yang hilang, yaitu kedalaman teologis dari himne-himne klasik. Tapi mereka nggak cuma ngeluh atau nulis buku tentang itu kan? Enggak, mereka jadi fire chief. Mereka memulai sebuah gerakan global untuk menghidupkan kembali himne. Mereka kolaborasi dengan musisi, teolog, penulis lirik, dan gereja di seluruh dunia untuk menciptakan apa yang mereka sebut himne modern. Lagu-lagu baru dengan kekayaan musikal dan lirik yang mendalam.
Mereka tidak mengejar tren terbaru. Sebaliknya, mereka memimpin sebuah gerakan kolaboratif untuk mengembalikan tradisi dan kedalaman. Mereka memimpin ribuan orang menuju stabilitas nilai-nilai inti. Jadi Fire Chief itu seorang konservator dalam arti yang paling positif ya. Bukan menolak yang baru, tapi menjaga agar yang lama dan berharga tidak hilang di telan zaman. Oke, 4 peran di 4 kuadran kompas. Tapi tadi Anda bilang ada 5 peran. Di mana yang kelima? Yang kelima, ada tepat di tengah-tengah kompas. Nggak di utara, selatan, timur, atau barat. Peran ini adalah Tinder Gatherer atau pengumpul ranting. Perannya bukan tentang memilih perubahan atau stabilitas, tapi tentang mengejar kejelasan dan memberikan dukungan. Pengumpul ranting. Jadi kayak persiapan sebelum menyalakan api. Buru jadi trailblazer atau torchbearer tanpa ada yang mau repot-repot ngumpulin ranting dulu. Nggak ada yang mastiin datanya valid, dengerin semua pihak, dan paham masalahnya sampai ke akar. Tinder Gatherer adalah orang yang menekan tombol jeda. Dan ini menunjukkan betapa fleksibelnya kerangka kerja ini ya. Peran-peran ini bukan kotak mati. Kita bisa pindah-pindah peran. Tentu saja. Dan buku ini ngasih contoh yang sangat bagus tentang seorang manajer tim bernama Emma. Awalnya, dia sadar ada masalah dengan kepuasan pelanggan di timnya. Tapi dia nggak langsung bikin proposal besar-besaran atau nyalahin orang lain. Dia mulai dengan menjadi seorang Tinder Gatherer. Apa yang dia lakukan? Selama beberapa minggu, dia ngumpulin data. Dia baca setiap keluhan pelanggan, ngelacak waktu penyelesaian tiket, dan ngobrol 4 mata sama anggota timnya buat dengerin frustrasi mereka. Dia cuma ngumpulin ranting tanpa menghakimi. Setelah dia punya cukup data dan kejelasan, Dia beralih peran. Dia jadi seorang trailblazer dalam skala mikro. Dia nggak langsung ke manajemen. Secara mandiri, dia nguji satu perubahan kecil dalam proses kerja timnya sendiri. Hanya timnya, nggak ada orang lain. Dia mau buktiin konsepnya dulu. dan setelah terbukti berhasil, Disitulah dia ganti topi lagi. Dengan data keberhasilan di tangan, dia menjadi seorang torchbearer. Dia bikin presentasi yang meyakinkan, nunjukin data sebelum dan sesudah, lalu nge-share itu ke tim lain dan manajer produk. Dia nggak lagi kerja sendiri, tapi menggalang dukungan untuk menerapkan solusi itu di skala yang lebih besar. Dia berpindah dari Tinder Gatherer ke Trailblazer ke Torchbearer dengan sangat strategis. Cerita Emma itu merangkum semuanya dengan sempurna. Jadi, inti dari semua ini bukan soal apa peran saya, tapi lebih ke peran apa yang paling dibutuhkan saat ini. Menghadapi disrupsi secara positif itu bukan tentang reaksi impulsif, tapi tentang jeda sadar untuk memilih topi yang tepat. Kalau kita hubungkan ke gambaran yang lebih besar, kekuatan sesungguhnya terletak pada fleksibilitas itu. Nggak ada satu peran yang terbaik. Trailblazer yang hebat di satu situasi bisa jadi bencana di situasi lain. Kekuatan supernya adalah kemampuan untuk mendiagnosis situasi dan memilih peran yang pas, paling sesuai dengan kebutuhan Anda, tim Anda, dan tantangan yang ada di depan mata. Apakah situasi ini butuh seseorang yang berani mendobrak pintu, kayak Josie Natori? Ataukah justru butuh penjaga benteng yang tegas, kayak Harsha Rodriguez? Apakah ini waktunya menyalakan obor dan memimpin gerakan, seperti Bill Milton? Atau justru memanggil semua orang kembali ke akar, seperti Keith Getty? Atau, yang paling sering dilupakan, apakah ini saatnya untuk berhenti berlari, menjadi Tinder Gatherer, dan benar-benar dengerin serta ngumpulin informasi sebelum ngambil keputusan besar. Ini adalah pergeseran dari menjadi korban perubahan, menjadi arsitek respons kita terhadap perubahan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan, yang mungkin bisa Anda bawa setelah ini. Coba pikirkan satu disrupsi, satu gangguan besar atau kecil yang sedang Anda hadapi sekarang, dalam pekerjaan atau hidup Anda. Berdasarkan naluri, peran mana dari kelima peran ini yang sedang Anda mainkan secara nggak sadar? Dan setelah mendengar pembahasan kita hari ini, pertanyaannya adalah, peran mana yang seharusnya Anda mainkan untuk bergerak maju dengan lebih bijaksana dan efektif?